Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Della Ayu Lestari, SPT MSI, dosen pada program studi S1 Peternakan, Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran sebagai salah satu komponen penilaian dalam ujian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Sebagai dosen, saya memiliki fokus keilmuan pada bidang genetika dan pemulihan ternak. Saya mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya genetika, ilmu pemulihan ternak, manajemen pembibitan ternak, teknologi pembibitan ternak, dan bioteknologi reproduksi. Pada video ini, saya akan mendemonstrasikan proses pembelajaran pada mata kuliah genetika. Mata kuliah genetika merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 dengan bobot 2 SKS yang terdiri dari 1 SKS perkuliahan tatap muka dan 1 SKS praktikum. Perkuliahan dilaksanakan selama 16 pertemuan yang meliputi 14 kali pertemuan pembelajaran, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa dengan pemahaman mengenai konsep-konsep dasar genetika sebagai landasan dalam mempelajari ilmu pemulihan ternak serta pengelolaan sumber daya genetik ternak. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan pendekatan DIA yang terdiri atas 3 komponen utama. 1. Delivery, yaitu penyampaian materi secara sistematis, kontekstual, dan dikaitkan dengan penerapannya pada bidang peternakan. 2. Interaction, yaitu membangun interaksi aktif melalui diskusi, tanya jawab, studi kasus, dan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sehingga mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan kolaboratif. Dan yang ketiga, assessment, yaitu melakukan penilaian secara berkelanjutan melalui pertanyaan selama pembelajaran, penugasan, kuis, praktikum, serta evaluasi hasil belajar untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Melalui pendekatan tersebut, saya berupaya menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, interaktif, bermakna, dan berpusat pada mahasiswa, sehingga mampu mengembangkan kompetensi mahasiswa baik pada aspek pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Metode pembelajaran yang saya gunakan antara lain interactive lecture, case-based learning, problem-based learning, serta project-based learning sesuai dengan karakteristik materi dan capaian pembelajaran yang ingin dicapai. Penilaian pada mata kuliah ini terdiri atas aktivitas partisipasif 20%, proyek 30%, tugas 10%, kuis 10%, ujian tengah semester 15%, dan ujian akhir semester 15%. Dalam menyusun materi pembelajaran, saya menggunakan berbagai sumber, meliputi buku referensi, artikel jurnal, serta media pembelajaran digital yang relevan untuk mendukung proses belajar mahasiswa. Video yang akan ditampilkan merupakan pembelajaran pada pertemuan keempat dengan pokok pembahasan materi genetik, dengan sub CPMK yaitu mahasiswa mampu memahami struktur dan fungsi materi genetik berupa DNA dan RNA serta mampu membedakan keduanya. Semoga video pembelajaran ini dapat memberikan gambaran mengenai implementasi proses pembelajaran yang saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, baik. Berdasarkan kontrak kuliah, gitu ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang materi genetik. Nah, materi genetik kita semua udah tahu, yaitu apa? DNA dan RNA. Adanya di mana?
Di dalam sel. Bagian mana? Inti sel. Lebih spesifik lagi? Di nukleus. Kemudian di dalam nukleus ada apa? Ada kromosom. Oke, kita lihat ya. Nah, ini dia. Jadi, kalau kalian masih ingat di semester 2, pastikan sudah belajar tentang sel ya. Di dalam sel itu kan ada nukleusnya. Oke, inti sel. Kemudian di dalam inti sel ada kromosom. Kromosom yang mana? Yang bentuknya seperti apa ini? Kupu gitu ya. Jadi kromosom ini sebenarnya merupakan untai DNA yang dimampatkan. Jadi kayak benang yang dipadatkan. Nah, ketika diulurkan benangnya, benangnya itu adalah DNA. DNA ini akan mengkodekan apa? Mengkodekan gen yang nantinya akan mempengaruhi sifat-sifat fenotip yang ada di ternak. Gitu ya. Masih ingat? Oke, kita lanjutkan. Nah, DNA kepanjangannya adalah deoksiribonukleik acid atau kalau di bahasa Indonesia asam deoksiribonukleat, gitu ya. DNA ini merupakan polimer dari deoksiribonukleotide. Yang namanya polimer berarti apa? Polimer itu apa? Panjang, banyak gitu ya. Makanya DNA itu disebutnya rantai kan, rantai DNA karena dia itu panjang, banyak, seperti itu. Kemudian DNA ini biasanya double strand. Apa itu double strand? Untai ganda gitu ya, dan memiliki struktur double helix. Helix itu apa maksudnya? Berpilin ya. Jadi kalau kalian kan mungkin sering lihat ya ilustrasinya, DNA itu selalu berputar-putar gitu kan, nah berpasangan. Kemudian ternyata DNA itu tidak hanya ditemukan di kromosom, tetapi juga ditemukan di mana? Mitokondria dan juga kloroplas. Ya, memang selama ini kita taunya DNA itu adanya di kromosom gitu ya. Tapi sekarang gitu ya, ternyata DNA itu juga ditemukan di mitokondria gitu ya, dan juga kloroplas. Nah, kalau bedanya apa ya kira-kira DNA yang ditemukan di kromosom dan di mitokondria? Terutama ya, apa? DNA yang ada di kromosom merupakan DNA penggabungan dari parental, dari induk dan juga dari induk jantan dan juga induk betina gitu ya. Jadi kalau di kromosom itu gabungan, 50% dari ibunya, 50% dari ayahnya. Sama ya di manusia, di ternak, di semua makhluk hidup seperti itu. Tapi kalau DNA mitokondria hanya dari induk. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa hanya dari induk? Ya, karena ketika proses fertilisasi DNA dari ayah berupa sel sperma itu tidak ikut bergabung. Jadi yang dianakkan hanya DNA dari induknya saja. Oke, yang lain setuju? Setuju. Oke. Baik, jadi tadi benar apa yang disampaikan oleh teman kalian ya, bahwa DNA mitokondria itu hanya diwariskan dari ibu. Karena saat terjadi fertilisasi ya, mitokondria yang ada di sel sperma itu tidak ikut menyatu. Sehingga DNA mitokondria yang ada di makhluk hidup termasuk manusia, ternak itu hanya dari ibu gitu. Makanya banyak penelitian terkini yang menerapkan ini sebagai penanda genetik atau marker untuk mencari asal-usul suatu makhluk hidup gitu ya. Misalnya kan asal-usulnya sapi Bali ternyata lebih dekat dengan banteng. Nah, itu dia yang menjadi marker itu dilihatnya dari DNA mitokondria gitu. Sama juga yang membuktikan bahwa asal-usulnya manusia di bumi ini hanya berasal dari Adam dan Hawa gitu ya. Itu juga pakai marker ini, DNA mitokondria. Oke. Kalau di bidang peternakan tadi asal-usul ternak lokal yang belum terkarakterisasi gitu ya. Tapi kalau DNA di kromosom, nah ini yang kompleks. DNA di kromosom itu banyak mempengaruhi sifat-sifat produksi. Jadi sifat-sifat produksi suatu ternak itu banyak dikodekan ya oleh gen yang posisinya ada di DNA kromosom gitu. Makanya
karena tadi DNA kromosom itu berasal dari parentalnya, ayah dan ibunya, makanya kalau kita seleksi ternak nggak cukup hanya dari jantan saja, hanya dari betina saja, harus dari keduanya gitu ya. Nah, DNA ini berperan sebagai materi genetik pada sebagian besar makhluk hidup ya, dalam hal ini manusia, ternak, hewan gitu ya. Mungkin hanya beberapa aja yang seperti virus itu materi genetiknya RNA bukan DNA gitu. Oke, jadi nanti RNA akan kita bahas selanjutnya. Kemudian, nah DNA ini membawa informasi genetik ya. Tadi sudah saya sampaikan juga bahwa DNA ini mengkodekan gen yang akan berpengaruh, yang akan memberikan fenotip, penampilan pada makhluk hidup gitu ya. Baik itu kalau di ternak kan ada sifat produksi, sifat reproduksi gitu ya. Ada sifat kuantitatif, sifat kualitatif gitu ya. Mungkin kalau paling sederhana warna bulu, misalnya tinggi badan, bobot badan, dan sebagainya gitu ya. Kemudian kita lihat sekilas sejarahnya. DNA ini ditemukan oleh siapa ini yang pertama? Bapak Friedrich Miescher ya, Miescher. Jadi Bapak Miescher ini ya pada tahun 1868 menemukan senyawa yang sifatnya asam gitu katanya, dan dia menamakannya nuklein seperti itu ya. Kemudian pada tahun 1953 ya ada duo peneliti nih namanya James Watson dan Francis Crick. Ya, dia yang mengenalkan teori bahwa DNA itu double strand, berpasangan dan berpilin ya, yang sampai sekarang ini kita kenal gitu ya. Modelnya namanya kita panggil double helix gitu. Oke, kemudian strukturnya. Struktur DNA terdiri dari 3 komponen utama. Ya, yang pertama apa itu? Deoksiribosa ya. Jadi sebuah gula pentosa. Kalau di sini ilustrasinya adalah yang segi 5. Oke. Komponen kedua ada basa atau biasa kita sebut basa nitrogen ya. Dan komponen yang ketiga yaitu fosfat gitu ya. Fosfat ini yang bulat-bulat nih kalau ilustrasinya ya. Kemudian yang tengah ada basa, ada gula, kemudian yang persegi panjang ada basa gitu. Nah, ini sebutannya satu nukleotida. Ingat, satu nukleotida terdiri dari 3 komponen utama yaitu gula pentosa, basa nitrogen, dan juga fosfat. Kembali lagi, kan tadi katanya DNA itu polimer. Jadi dia itu akan membentuk ikatan. Jadi nanti akan banyak nukleotida yang saling berikatan, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian untuk basa nitrogen ya, di sini dibagi menjadi 2 kelompok. Ada kelompok purin, ada pirimidin. Mungkin kalian juga udah nggak asing ya, karena ini di SMA saya rasa sudah dapat juga. Di pirimidin itu ada timin dan sitosin. Kemudian di purin adenin dan guanin. Sekarang siapa yang masih ingat pasangannya? Ayo. Izin menjawab Bu, biasanya pasangan basa nitrogen pirimidin, timin itu akan berpasangan dengan adenin, sedangkan sitosin akan berpasangan dengan guanin. Gimana? Betul? Setuju semua? Oke, sudah betul ya. Terima kasih Syadat. Baik, jadi tadi benar apa yang disampaikan oleh teman kalian ya. Jadi timin akan berpasangan dengan adenin, dan juga sitosin akan berpasangan dengan guanin. Baik, masih ingat ya. Selanjutnya di depan merupakan rumus bangun kimia ya dari DNA ya. Ingat, ini adalah DNA satu nukleotida. Tadi terdiri dari apa saja? Deoksiribosa, kemudian basa nitrogen dan fosfat. Nah, seperti ini. Mungkin ini sudah pernah diulas ya di mata kuliah kimia semester 1 ya. Oke, baik, lanjut.
Nah, kemudian tadi karena DNA merupakan polimer, dia itu akan saling berikatan. Ikatannya lewat apa? Itu, yang warna merah, kalian bisa lihat, yang warna merah itu namanya ikatan fosfodiester. Jadi fosfodiester linkage. Antara nukleotida yang pertama ya dari posisi gula, dia akan berikatan dengan gugus fosfat pada nukleotida yang kedua dan seterusnya gitu. Jadi nanti panjang seperti itu. Ya, namanya fosfodiester linkage. Sekarang yang ini adalah rumus bangunnya DNA tadi ya. Oke, jadi dari rumus bangun kimia ini sekarang tebak ada berapa ikatan fosfodiester? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, baik. Atila, coba tunjukkan. Jadi ikatan fosfodiesternya itu ada 3, Bu. Yang ini 1, kemudian Oke. yang ini 2, dan yang terakhir ini 3. Betul? Oke, baik. Terima kasih. Sudah tepat ya. Jadi, ikatan fosfodiester itu sekali lagi terikat antara dalam satu gugus ini, gugus gula akan berikatan dengan gugus fosfat pada nukleotida lainnya. Jadi terus berikatan. Jadi di sini dari gambar ini ada 4 ya. Ini yang pertama yang di atas. Jadi dari gula berikatan dengan fosfat. Kemudian sama yang kedua juga dan yang ketiga. Jadi dari gambar ini ada 3 ikatan. Selanjutnya, nah tadi kan DNA itu double strand ya, berarti kan berpasangan. Jadi selain dia itu berikatan dengan ke bawah, dia itu juga ada ikatan sama yang ke samping, kan gitu kan, karena berpasangan. Nah, kalau tadi ikatan yang ke bawah tadi namanya fosfodiester linkage, kalau yang ini namanya ikatan hidrogen gitu ya. Jadi ikatan hidrogen ini yang mengikat antara nukleotida di satu strand dengan strand lainnya seperti itu. Ikatan hidrogen ini macam-macam, ada yang 3 pasang, ada yang 2 pasang gitu ya. Jadi kalau yang 3 pasang ini adalah ikatan yang menghubungkan antara apa? Guanin dan sitosin. Sedangkan yang 2 pasang ada adenin dan timin gitu ya. Sifat-sifat seperti ini sebenarnya yang menjadi dasar seorang ilmuwan ketika memilih desain primer. Mungkin nanti kalian akan mendapatkan pokok bahasan tentang PCR. Di situ ada namanya primer. Nah, di situ kita memilih primer itu nanti berdasarkan sifat ini, gitu ya. Semakin kuat ikatannya 3 rangkap itu berarti primernya nanti akan semakin bagus gitu ya. Nanti akan saya bahas lebih lanjut ya di pertemuan selanjutnya gitu. Jadi dasarnya itu semakin banyak ikatannya dia akan semakin kuat, semakin stabil ketika di suhu panas gitu. Oke, baik. Ada 3 bentuk DNA ya, ada eDNA, ada bDNA dan juga zDNA. Ada yang tahu? Apa bedanya? Oke, kalau gitu saya buat tugas ya. Jadi minggu depan tugasnya kalian harus bisa menjelaskan di depan apa itu eDNA, bDNA dan juga zDNA gitu. Tugasnya individu. Nah, gitu ya. Oke. Nah, karena tadi kan materi genetik ada DNA dan RNA gitu ya. Nah, RNA kepanjangannya apa? Ya, atau kalau bahasa Indonesianya asam ribonukleat. Baik. Sama seperti DNA ya, RNA ini juga punya ikatan fosfodiester tadi ya. Berarti kan dia bentuknya apa? Polimer. Kemudian RNA ini ternyata merupakan materi genetik pertama yang ditemukan gitu ya. Biasanya banyaknya penelitian tuh di virus gitu ya, itu biasanya RNA yang diteliti seperti itu gitu ya, di makhluk hidup tingkat tingkat dasar. Kalau udah ke manusia, hewan itu kan udah makhluk hidup tingkat tinggi, biasanya materi genetiknya DNA gitu ya. Tapi tetap di sel juga ya ada DNA, ada RNA, kecuali di virus gitu ya. Kemudian RNA ini bedanya dengan DNA adalah dia itu single strand, untai tunggal. Kalau tadi DNA itu berpasangan, untai ganda, kalau ini untainya tunggal, seperti itu. Kemudian juga sama, memiliki struktur helix, jadi dia itu berpilin gitu ya.
Kemudian RNA ini gitu ya, banyak jenisnya ya, berperan dalam sintesis protein baik secara langsung maupun tidak langsung ya. Saya kasih ini sedikit ya. Jadi kalau di dalam tubuh makhluk hidup gitu ya, DNA itu cetakannya nanti diubah jadi RNA gitu. Nah, dari RNA nanti akan diubah menjadi asam amino dan saling berikatan membentuk protein. Protein ini nanti yang akan menjadi apa? Hormon, enzim, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi sekali lagi DNA itu cetakannya, RNA ini nanti yang akan mengkodekan, mentranslate lah gitu ya. Oke, baik. Kemudian RNA ini jenisnya ada RNA messenger ya, atau mRNA. Kemudian juga ada tRNA atau transfer RNA, dan juga ada rRNA atau ribosomal RNA gitu. Oke. Kemudian RNA ini jumlahnya banyak di setiap sel gitu ya, beda dengan DNA. Kalau DNA itu kan ya tergantung dari ininya, apa namanya, kromosomnya gitu ya. Kalau RNA ini banyak gitu. Oke. Banyak ditemukan dan ukurannya cenderung lebih pendek daripada DNA gitu ya. Kemudian strukturnya ini juga hampir mirip dengan DNA. Ada ribosa ya, kemudian ada fosfat dan juga basa nitrogen. Bedanya di bentuk gulanya ya. Kalau tadi DNA kan apa? Pentosa. Kalau ini ribosa gitu ya. Kemudian juga perbedaannya ada lagi di basa nitrogen ya. Kalau tadi di DNA ada apa aja? Adenin, timin, guanin, dan sitosin. Kalau di RNA? Adenin, guanin, sitosin, urasil. Nah, ini dia. Jadi kalau di RNA itu tidak ada timin, tapi adanya urasil. Jadi nanti yang akan berikatan dengan adenin adalah urasil. Kalian bisa lihat di depan ya, struktur bangunnya hampir mirip ya. Jadi bedanya hanya di AGCU dan juga bentuk ribosanya, bentuk gulanya ya. Kalau ini ribosa, kalau yang di DNA adalah pentosa. Oke. Kemudian ini juga masih sama ya. Jadi ada ikatan fosfodiester atau fosfodiester linkage yang mengikat antara satu RNA dengan RNA lainnya gitu ya. Mengikat satu DNA dengan RNA lainnya. Oke, kemudian ini juga sama ya. Ada berapa ini? 3. Sama ya seperti yang tadi. Kemudian ini tipe-tipenya. Tadi juga di depan sudah dijelaskan, ada messenger RNA, ya, transfer RNA, ribosomal RNA. Ini detailnya nanti akan kalian dapatkan di pertemuan depan karena ini kaitannya dengan sintesis protein, gitu ya. Kemudian ada lagi small nuclear RNA, micro RNA, ya. Kemudian small interfering RNA dan juga heterogeneous nuclear RNA. Jadi apa artinya ya? Fungsinya apa kira-kira? Saya tambahkan jadi tugas? Ya, jadi minggu depan selain yang tentang DNA tadi, nanti bawahnya ditambahkan ya. Ada fungsi dari mRNA, tRNA, rRNA, snRNA, microRNA, ya, siRNA dan juga hnRNA. Gitu ya. Nanti formatnya tolong saya dibantu ya untuk koordinir ya. Oke. Sudah selesai ulasan kita tentang DNA dan RNA gitu ya. Sekarang saya ingin mereview deh satu orang. Tadi menangkap nggak apa yang saya jelaskan? Apa sih bedanya DNA dan RNA? Minimal coba sebutkan 3. Saya, Bu. Oke, silakan sebutkan. Jadi untuk perbedaan antara DNA dan RNA sendiri, pertama berdasarkan bentuknya.
Untuk DNA sendiri berbentuk double helix. Kemudian untuk yang RNA sendiri berbentuk rantai tunggal. Kemudian untuk yang kedua ada berdasarkan gula pentosanya. Untuk DNA sendiri bentuknya adalah deoksiribosa, sedangkan untuk RNA itu sendiri ribosa. Nah, yang ketiga itu berdasarkan bahasa nitrogennya. Untuk DNA sendiri bahasa nitrogennya ada adenin, guanin, sitosin, dan timin. Sedangkan untuk RNA sendiri bahasa nitrogennya ada adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Oke, baik. Terima kasih Iqbal, sudah betul. Izin bertanya Ibu. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya dari apa yang telah kita pelajari di hari ini. Saya ingin bertanya mengenai RDN atau RNA. Sebenarnya penerapannya di bidang peternakan itu seperti apa ya kaitannya, Bu? Terima kasih. Baik, terima kasih Raffi. Jadi penerapannya kenapa kita itu harus belajar DNA, RNA gitu ya. Kalau di bidang peternakan, kita itu bisa melakukan namanya seleksi secara genomik. Pendekatannya dengan apa? Menganalisis DNA-nya ternak, seperti itu. Untuk seleksi secara genomik ini lebih modern daripada seleksi secara konvensional gitu ya, karena kita langsung menyasar DNA, kita bisa dapatkan hasil yang lebih akurat dan juga lebih cepat, sehingga nanti kita bisa mendapatkan ternak dengan kualitas yang unggul gitu. Jadi nanti dari ternak-ternak yang memiliki DNA yang baik akan kita pertahankan dan kita jadikan parental gitu ya. Sedangkan ternak yang dilihat kok DNA-nya kurang baik, nah itu harus dikaling gitu. Jadi nanti harapannya pejantannya DNA-nya bagus, betinanya DNA-nya bagus, nanti harapannya anaknya juga performance-nya akan meningkat. Jadi mengekspresikan potensi terbaiknya gitu ya. Bisa dipahami, Raffi? Paham, Bu. Oke, terima kasih. Oke, selain Raffi ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Oke, silakan. Jadi tadi kan sudah dijelaskan mengenai DNA mitokondria dan juga DNA kromosom. Nah, bagaimana dengan DNA kloroplas ya, Bu? Seperti apa DNA kloroplas itu? Jadi DNA kloroplas itu adanya di tanaman gitu ya. Nah, DNA kloroplas ini biasanya mengkodekan gen yang banyak terkaitan dengan fotosintesis dan juga metabolisme tanaman atau tumbuhan. Jadi kalau teman-teman peternakan mungkin jarang meneliti ke arah situ gitu ya. Biasanya dijadikan penelitian oleh teman-teman agro atau pertanian seperti itu. Bisa dipahami? Oke, terima kasih. Karena ini waktunya sudah habis, jadi kita lanjutkan minggu depan ya. Untuk pertemuan hari ini, saya harap kalian dapat memahami apa itu DNA, RNA, dan juga apa perbedaannya. Seperti itu, kita ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, gitu ya. Terima kasih semuanya. Kelasnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.